Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan EPS mobil Karimun yang sudah terurai. Ini kerusakannya gimana, Pak? Ini kebetulan kerusakannya lumayan cukup mayor ya, banyak juga. Jadi bagi teman-teman yang nanti barangkali menemukan kasus yang sama ya, ini kasusnya itu di waktu pas ya, intinya tidak bekerja ya si EPS-nya. EPS-nya tidak bekerja, di scanner itu errornya itu banyak ya. Jadi errornya motor, speed, sensor dan sebagainya lah ya. Mohon maaf saya nggak bisa, ini kebetulan nggak ke dokumentasi ya yang sebelumnya. Nah ini jadi kebetulan terpaksa kita jumper ya, karena memang yang ke driver panel untuk ke motornya itu soketnya sudah lepas ya, jadi terpaksa kita bikin jumper ya, bikin jumper seperti ini. Ya mudah-mudahan sih di mobil tidak ada kendala ya. Nah kita nanti akan lakukan tes simulasi ya. Ini setirnya udah kita siapin ya, motornya udah kita siapin semuanya. Ya nanti kita coba nanti simulasi pakai ini ya, sinyalnya gitu ya, sinyalnya pakai ini. Ya sedikit ada gambaran untuk saya jelaskan ya. Ya barangkali teman-teman yang barangkali membutuhkan referensi ya, sedikit referensi untuk barangkali nanti bisa bikin alat untuk simulatornya, atau kan nanti kalau misalnya barangkali membutuhkan silahkan tinggal di kontak ya. Ini untuk ke simulator ya, nanti yang harus terhubung itu ini di soket yang ini. Ini ada soket yang 8 pin ya, yang ini. Terus ini soket yang ke motor dan ke clouds-nya ya. Nah, terus kalau yang ini yang untuk yang ke sensor setirnya yang ini ya. Jadi ini saya jelaskan dulu ya. Yang nomor pin 1 di sini nih, pin 1 di sebelah sini nih. Ini pin satunya sebelah sini ya, pin 1, ini pin 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Untuk teman-teman ini sedikit dijelaskan ya. Untuk pin satunya terhubung ke PS baterai ya, ke aki yang ini, Nanti kalau di mobilnya ya masuk ke ada kalau di mobilnya ini ya, kita bisa lihat. Nah ini masuk ke PS ya. Kita zoom. Ini kalau di mobilnya seperti ini ya. Jadi pin 1, nah ini masuk ke PS. Pin 2-nya saya jelaskan ini aja lah ya. Pin 2-nya ground ya, pin 2 ground ini. Nah ini ground, pin 2-nya ground. Pin 3 ini untuk DLC ya. Ini pin 3-nya ke DLC, yang ini nih. Ini ke DLC. Nah nanti DLC-nya itu sebetulnya yang dihubungkan cuma 3 kabel ya, ke DLC itu cuma 3 kabel. Satu untuk datanya, yang ini kita kebetulan ini pakai keylane ya. Itu ada di posisi nomor 7 kalau di scanner ya. Jadi kita sebetulnya mudah kalau untuk menentukan mobilnya itu ya. Ini anggap kita, ini soketnya ini. Jadi oh ya, ini aja ya, boleh sebentar. Ini aja. Nah,
biasanya sih di ini sudah ada nomor pinnya ya biasanya. Nah biasanya ada nomornya di. Nah kebetulan kalau tidak ada seperti ini ya. Ini ada nomornya. Nah ini ada nomornya. Jadi untuk melihatnya tinggal kita bisa dicolokkan langsung, jadi 3 kabel itu ya. 3 kabel itu pakai kabel jumper aja. Jadi nomor 9 dan nomor satunya itu di sini nih. Ada nomor 1 yang ini nih. Nah ini nih, ini nomor 1. Nah 1, 2, 3, 4, 5 itu pasti ground. Ini ya yang ini nih 1, 2, 3, 4, 5 ini ground ya. Nah jadi ini patokannya. Nah ini patokannya. Kalau kita kesulitan ya sudah pokoknya kalau di posisi seperti ini di bagian atasnya itu yang 45 itu udah ground, pasti yang bagian 16-nya itu ke plus ya. 16 ke plus dan yang bagian nomor 7-nya ke DLC-nya kalau untuk yang kilen ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk yang ya barangkali supaya ada sedikit gambaran ya. Buat teman-teman. Gambaran. Coba nyalakan lagi ini ya. Jadi EPS ini sudah melakukan perbaikan ya Pak? Sudah dilakukan perbaikan. Ini kebetulan kalau yang ini saya teruskan dulu ini ya. Nah untuk yang ke nomor 4 ya, nomor 4 itu manual check ya. Jadi manual check biasanya kalau nggak pakai scanner kita bisa menggunakan keterangannya itu dengan kedipan ya. Jadi bisa coba lihat. Nah, kedipannya seperti ini. Kalau misalnya anggap si sinyalnya tidak ada ya. Nah, ini sinyalnya tidak ada. Nah, ini yang itu posisinya dikegroundkan ya. Jadi ini nanti si ceknya itu biasanya di jumper ke ground. Jadi ini nomor 4 itu dikegroundkan. Jadi nanti akan ada kedipan seperti ini. Bisa dilihat ya. 1 2 ya. Nah ini kita bisa coba cek apa sih sebetulnya yang sebentar ya. Dari kode bip ya? Ya kode bipnya itu apa? Itu ada di data itu ya. Bisa nanti kita mungkin bisa kita lampirkan ya. Kode bipnya sebelumnya ada ya. Tapi videonya bisa nanti ke depan. Nanti ke depan ya kita bikinkan insya Allah ya. Kita bikinkan untuk kode bip yang ini. Ya sementara mungkin karena ini terlalu melebar ya terlalu. Untuk keterangannya ada di manual service ya, ada di manual service itu ada kode bitnya. Nah, sementara mungkin itu nanti kita harus bikin video khusus lagi yang itu ya nanti. Nah, ini kita coba cek ya. Nah ini engine speed signal ini bisa kelihatan failure di sini emang nggak ada ya, di oscilloscope nggak ada, berarti sinyalnya ya. Nah ini kita bikin sinyal untuk memanipulasi yang dari speed sensor dan vehicle sensor ya. Jadi nah kita coba sekarang misalnya coba masukin sinyalnya ya. Nah masukin sinyal, nah ini sinyalnya.
Nanti di sini kalau sekarang mungkin coba itu sudah DTC-nya sudah hilang ya. Sudah tidak ada ya, DTC-nya sudah hilang. Nah ini sinyal dari speed sensor ya, speed dari RVM. Yang ini yang dari kecepatan yang atas. Ini kecepatan itu karena ini tidak bisa sama ya antara RVM dan ini, jadi kita harus bikin dua sinyal yang berbeda tapi dalam satu sumber ya. Caranya gimana? Ya ini sinyalnya kalau dilihat dari gelombangnya, saya bikin simulasinya itu berarti ini dua gelombang jadi satu gelombang ya. Berarti ini harus kita harus pakai divider ya. Jadi alatnya seperti ini memang ya, belum kita, ini baru prototype aja ya. Nah terus untuk yang kita lanjutin dulu, ini yang di pin 5 ya, pin 5 itu ke lampu cek yang ini ya, yang ada di speedometer. Jadi kalau di sini, nah ini ya, nah ini adanya di speedometer pin 5 nya. Terus pin 6, nah ini pin 6 tuh di vehicle sensor ya, pin 6 nya ada di sini. Bentar ya, ini aja lah. Lanjut pin 6 nya itu ke vehicle sensor yang ini ya. Nah yang pin 7 nya ke speed sensor. Jadi pin 7 nya di speed sensor. Nah kalau di sini itu pin 7 nya itu ada di sini nih. Nah ini nih. Nah yang ini yang warna putih ya. Nah terus yang ke 8 nya itu ini masuk ke ignition ya, IG plus. Nah, ini masuk ke ignition. Terus yang ada soket satu lagi ini ya, soket satu lagi. Kembali kita lanjutkan ya, kebetulan ada trouble di kameranya. Kameranya jadi overheat. Ya kita lanjutkan lagi ya. Tadi baru sampai ke ini ya. Jadi kita lanjutkan ke soket yang kedua. Soket yang kedua tuh ini yang nomor satunya ada, kalau di sininya itu ada warna hitam ya, yang warna motor yang dan warna merah ya. Ya jadi yang ke satu warna hitam, yang keduanya ke warna merah. Tapi tolong dikoreksi ya, barangkali takutnya ini salah ya, karena sebenarnya bolak-balik juga bisa ini ya sebetulnya. Kalau untuk di simulasi tapi ya, catatan di simulasi. Nah terus yang untuk yang duanya lagi, yang bagian atas, ini yang bagian atas, ini untuk clutch, untuk couplingnya ya, untuk couplingnya. Kita lanjutkan mungkin untuk sekarang ke sesi ini ya, tes ya, kita lakukan ke tes. Mungkin kita tidak bisa lebih detail ya, karena ada beberapa kekurangan ya. Untuk di skematiknya kebetulan ini juga nih. Kita sekarang coba kita simulasi ya. Jadi setelah kita dihubungkan semua, dan oh ya ini ada yang kelewat yang tadi saya infokan untuk teman-teman barangkali nanti menemukan kasus yang sama. Kalau ini kerusakannya di bagian input sensor ya. Jadi di bagian input sensor. Jadi sensor itu untuk kecepatan yang ini
Nah ini ya. Dan untuk yang vehicle-nya yang ini ya nih. Yang vehicle speed sensornya yang ini. Jadi di IC-nya itu saya jelaskan sedikit. Nih, kita buka data sheet-nya dulu ya. Nah ini nih. Jadi untuk masuknya itu di nomor 4 ya. Nomor 4 dan keluarnya di nomor 2. Nah, ini untuk vehicle dan untuk speed untuk engine-nya, untuk RPM-nya ada di nomor 1 yang ini ya. Nomor 1, jadi masuknya di nomor 6, keluarnya di nomor 1 yang ini ya. Nah ini yang bermasalah. Jadi barangkali nanti menemukan kasus yang sama kedeteknya seperti itu, seperti yang tadi saya itu kan ya, itu speednya itu ada di sini nih. Jadi ada komponen resistor SMD yang kecil yang ini ada nilai yang tidak sesuai. Kebetulan ini mohon maaf kameranya ini terbatas ya. Mau di zoom? Ya coba bisa nggak ya? Ini rusaknya di resistor yang 1 kilo. Nah ini nih 1 kilo sama 4K7 di sini nih. Pokoknya di putaran inilah dicek ya. Seputaran ini dicek. Nah ini kerusakannya itu sebetulnya simpel di sini sebetulnya. Jadi terus untuk perbaikan EPS, mohon maaf ya untuk para senior, saya itu sebetulnya untuk ini ya sharing saja sebetulnya, bukan menggurui ya. Nah biasanya kalau teman-teman yang lain itu biasanya sih mungkin lebih dicek ke sini, biasanya elko yang diutamakan. Ya memang betul, elko memang betul, tapi itu tergantung ya. Elko tuh buat kemana? Nah biasanya untuk motor itu di sini. Ya memang betul. Ini elko. Ini hubungannya ke IC driver yang ini ya. Sebelum ke final di sini memang elko-nya ini. Tapi ya ini tidak selamanya ya. Jadi kita harus menggunakan untuk ngecek ini, nggak bisa asal kita pakai apa ya, asal kita pakai, jadi ini terlalu banyak ya. Tidak pakai apometer, jadi tidak bisa cukup pakai apometer misalnya seperti ini ya. Ini harus ada bahasan khusus nih. Apa video khusus maksudnya, bukan bahasan ya. Jadi alatnya nantilah sementara jadi gini ya, yang gambaran aja. Jadi kalau untuk gambaran saja untuk tes KO ya. Anggaplah kita coba cek elko sini. Nah
Ini di sini ya. Jadi nanti kita cek nilainya ya. Jadi kalau cuman pakai alpometer biasa yang seperti ini itu nggak akan bisa ya. Biasanya sih kalau nilainya masih tepat ya. Misal taruhlah anggap ini 22. Ini masih tepat 22. Nah, cuman yang paling penting itu sebetulnya nilai ESR ya. Nah, ini nilai ESR ini yang menentukan bahwa si kapasitor itu masih berfungsi dengan baik atau tidak. Gitu. Kalau diibaratkan itu semacam aki ya. Jadi aki tegangannya masih ada, cuman kalau dikasih beban misalnya dia jadi drop. Nah, seperti itulah ya gambarannya ya. Jadi nilai ESR ini semakin kecil nilainya, ini semakin bagus. Tapi ini seiring dengan kapasitas ya. Biasanya kalau kapasitasnya kecil pasti nilainya nggak besar. Tapi kalau ya nilainya untuk elko-elko yang kecil, ini rentangnya pokoknya jangan melebihi di angka 50 ohm yang di sini. Kalau sudah melebihi angka 50 ohm berarti kapasitor kondisinya sudah kurang baik, itu nggak akan bisa berjalan ya. Seperti itu. Jadi memang biasanya sih kasusnya yang dikejar ke sini dulu ya biasanya. Oke, itu sedikit gambaran. Kita lanjut lagi ya, Pak. kita lanjutkan ya. Gitu. Nah, kalau yang ini untuk ini udah bisa diselesaikan ya, udah awalnya sudah bisa diselesaikan dengan pas kebetulan memang betul elko-nya ada yang bermasalah ya. Jadi nilai ESR-nya sudah tidak sesuai begitu di ini. Cuman speed sensor dia nggak masuk. Nah, sensor ini nggak masuk. Jadi kalau di sini dilihat, kalau di scanner itu kelihatan. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau ini, nah ini si awalnya itu si vehicle sama speed sensornya dia nggak bisa masuk ya, nggak bisa terbaca. Jadi kita bisa coba lihat cek ya. Kalau ini kan, nah ini dinaikkan, ini gelombangnya juga turun. Nah, kalau di sini kita lihat bisa dibaca frekuensinya di berapa ya. Nah, di frekuensinya untuk kita masukin di, kebetulan ini simulasinya pakai Arbustin ya. Jadi nanti teman-teman yang memerlukan alat untuk simulator ECU dan sebagainya ini kita bisa bikinkan ya. Kita pakai untuk transmisi dan speedometer ya. Ini untuk ininya ya, untuk sinyalnya ya, untuk sinyalnya. Nah, jadi kalau di sini misalnya anggap taruhlah kita kasih 50 ya. Nah, 49 aja, kita kasih 49. Di sini itu terbaca 48 dan di ininya terbaca 24 ya, 24. Berarti kurang lebih bagi ya 2 1 ya, banding 2 ya. 48 jadi 24. Nah, ya. Kalau di sini di vehicle-nya 34 dan engine-nya di 1427 ya. Nah, jadi ini bisa kita naik turunkan. Nah, ini kebetulan awalnya itu tidak masuk. Jadi kasusnya itu di sini. Kasus awalnya ada di sini ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa terselesaikan, ketemu masalahnya, dan si speednya sudah bisa masuk ya. Nah, sekarang mungkin nanti kita sambung lagi di
Ini untuk nanti di sesi pengetesan ya. Simulasi Ya, ya. kita cut dulu ya. Oke, sementara. untuk videonya cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut bakalan tes simulasi perbaikannya ya. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Untuk ada yang mau tanya-tanya, komen silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.